Para pemegang saham menyetujui perubahan jajaran Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan. Pengunduran diri Merly sebagai direktur disahkan dan selanjutnya dia diangkat menjadi komisaris baru. Emiten Barito Renewables Energy Tbk atau BREN melakukan perombakan jajaran komisaris dan direksi dalam RUU PSLB pada 30 September 2025. Perubahan ini termasuk pengangkatan dan pemberhentian sejumlah pengurus untuk menyegarkan governance perseroan. Emiten PT Barito Renewables Energy Tbk atau BREN melakukan perombakan jajaran komisaris dan direksi. Pada rapat umum pemegang saham luar biasa BREN yang digelar pada 30 September 2025, para pemegang saham menyetujui perubahan jajaran Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan. Pengunduran diri Merly sebagai direktur disahkan dan selanjutnya dia diangkat menjadi komisaris baru. Sedangkan Sing Chie Chiam diangkat sebagai direktur baru Perseroan. Merly yang sebelumnya menjabat sebagai direktur diberhentikan dengan hormat dan langsung diangkat menjadi anggota Dewan Komisaris baru. Sedangkan Sing Chie Chiam ditetapkan sebagai direktur untuk memperkuat tim pengelolaan perseroan. Penyesuaian struktur ini diharapkan membawa energi baru bagi perusahaan. Susunan Dewan Komisaris baru BREN terdiri atas Agus Salim Pangestu sebagai Presiden Komisaris, David Kosasi, Merly, Tan Suan Sui, dan Cholanat Ianaranov sebagai Komisaris Independen. Komposisi baru ini dikembangkan untuk meningkatkan pengawasan dan transparansi perseroan. Susunan direksi baru BREN meliputi Hendra Sucipto Tan sebagai Direktur Utama, Agus Sandi Widianto, Kenneth Lee Riddle, dan Si Ching Chiam sebagai Direktur baru. Penyesuaian jabatan ini diharapkan memperkuat eksekusi strategis dan menjawab tantangan industri energi baru terbarukan. Tim Liputan IDX Channel. Pemirsa, PT Petrindo Jaya Kreasi atau Cuan menerbitkan obligasi berkelanjutan 1 tahap kedua tahun 2025 senilai 1,35 triliun rupiah. Instrumen ini ditawarkan dalam 2 tenor masing-masing 5 tahun dan 7 tahun. PT Petrindo Jaya Kreasi atau Cuan menerbitkan obligasi berkelanjutan 1 tahap kedua tahun 2025 senilai 1,35 triliun rupiah. Prospektus perusahaan menyebut obligasi diterbitkan tanpa warkat dengan tanggal emisi bertepatan dengan pembayaran bunga pertama. Penerbitan obligasi ini terdiri dari 2 seri dengan rincian seri A senilai 1,17 triliun rupiah menawarkan kupon 8,50% per tahun dengan tenor 5 tahun. Lalu seri B senilai 187,7 miliar rupiah menawarkan kupon 9% per tahun dengan tenor 7 tahun. Di mana pembayaran bunga pertama dijadwalkan pada 24 Januari 2026 untuk kedua seri obligasi. Adapun pembayaran terakhir sekaligus jatuh tempo berlangsung pada 24 Oktober 2030 untuk seri A dan 24 Oktober 2032 untuk seri B. Seluruh pokok obligasi akan dilunasi dengan sistem bullet payment. Artinya, nilai pokok sebesar 100% dibayarkan penuh pada saat jatuh tempo. Skema ini berlaku baik untuk obligasi tenor 5 tahun maupun 7 tahun. Adapun, obligasi Petrindo telah mendapat peringkat IDA dari Pevindo. Peringkat ini mencerminkan kemampuan perusahaan memenuhi komitmen keuangan jangka panjang. Status peringkat berlaku sejak 11 Maret 2025 hingga 1 Maret 2026. Berbagai sumber IDX Channel. Emiten restoran cepat saji KFC Indonesia, PT Fast Food Indonesia Tbk, melakukan penutupan 19 gerai hingga September 2025 dan melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap 400 karyawan. Langkah ini sebagai salah satu strategi penyesuaian operasional di tengah kondisi pasar yang belum pulih penuh. Emiten yang mengoperasikan merek KFC PT Fast Food Indonesia Tbk dengan kode saham FAST mengumumkan penutupan 19 gerai hingga bulan September 2025. Penutupan tersebut dikabarkan penyebab utama adalah sewa gerai yang habis dan kinerja gerai yang belum pulih sepenuhnya sejak tahun 2020. Sebagian gerai akan direlokasi ke lokasi yang lebih strategis. Sebanyak 400 karyawan KFC di Indonesia terdampak akibat penutupan gerai-gerai tersebut. Direktur PT Fast Food Wahyudi Martono menyebut bahwa angka tersebut merupakan perkiraan dari jumlah karyawan yang terkait di gerai yang ditutup. Banyak gerai dipindahkan dari lokasi yang kurang potensial menuju kawasan dengan daya beli lebih tinggi. Pertumbuhan penutupan dan PHK ini terjadi di saat emiten KFC melaporkan kondisi keuangan yang tidak mudah. Menurut laporan, perusahaan masih membukakan rugi bersih dan beban utang yang terus meningkat. Refinancing dan efisiensi operasional dikembangkan untuk mengatasi tekanan likuiditas dan memperkuat performa gerai yang tersisa.
Meskipun melakukan penutupan dan PHK, emiten fast food Indonesia ini menyatakan rencana untuk memulihkan operasi gerai lewat relokasi ke lokasi yang memiliki potensi pasar lebih baik. Perusahaan juga berniat membuka kembali gerai baru di tempat yang dianggap lebih strategis agar daya beli dapat terpantau lebih optimal. Tim Liputan IDX Channel. Pemirsa, kita beralih ke update IHSG pada penutupan sesi pertama hari ini di tanggal 3 Oktober 2025. Di mana IHSG ditutup menguat tipis di 0,26% ke level 8.092,09. Adapun IHSG tadi pagi dibuka di level 8.099 dan sempat menyentuh titik tertinggi di level 8.114. Adapun 244 saham mengalami penguatan, 407 saham mengalami pelemahan dan 145 saham stagnan atau tidak berubah. Sementara dari top gainers pemirsa atau saham-saham mengalami penguatan tertinggi antara lain ada Raja yang mengalami penguatan di 23,62%, Wifi mengalami penguatan di 7,02%, Mina mengalami penguatan di 22,54%, dan Tins mengalami penguatan di 16,45%. Dari top plusers pemirsa, ada emas yang mengalami pelemahan di 1,93%, MTEK mengalami pelemahan di 2,27%, SMIL mengalami pelemahan di 14,58%, dan ESIA mengalami pelemahan di 1,59%. Dari pergerakan sektoral pemirsa, ada industri dan juga teknologi yang mengalami penguatan di 2,54% dan juga 1,9%. Sementara kesehatan mengalami pelemahan di 1,63%, begitu juga dengan keuangan yang mengalami pelemahan di 0,89%. Ya pemirsa, meski Badan Usaha Pengelola SPBU swasta batal membeli base fuel atau BBM dari Pertamina, Menteri SDM memastikan proses negosiasi atau bisnis antar Badan Usaha dan Pertamina masih berlangsung. Bahlil menyebut pemerintah hanya menjadi penyambung bagi Pertamina dan badan usaha swasta penyalur BBM dalam memenuhi kebutuhan yang mengalami kehabisan stok. Sementara proses selanjutnya diserahkan kepada badan usaha masing-masing dengan Pertamina. Bahlil menegaskan stok BBM dalam negeri dalam kondisi aman dan cukup hingga 21 hari. B2B-nya lagi dikomunikasikan. Saya kan udah katakan bahwa B2B-nya itu kolaborasi antara swasta dengan swasta. Ya, masih berjalan ya. Stok BBM kita mau RON 92, 95, 98 ataupun Pertalite itu cukup untuk 18 sampai 21 hari. Kewajiban pemerintah memastikan bahwa stok BBM kita cukup. Oke. B2B-nya silakan. Kami hanya memberikan guidance. Selebihnya diatur. Jadi tidak ada alasan dan tidak ada satu persepsi bahwa BBM kita